Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Koro dengan NIM 4012 21 10 21 1069 pada mata kuliah Hukum Kemaritiman. Jadi, membentuk Marine Protect Area atau MPA atau kawasan konservasi laut di Provinsi Bangka Belitung tentu memungkinkan, terutama jika disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia. Pada dasarnya Indonesia memiliki berbagai landasan hukum yang mengatur pembentukan dan pengelolaan kawasan sumber konservasi laut yang mendukung adanya upaya pelestarian ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Eh, ada beberapa pembahasan yang akan mengenai memungkinkan dan mekanisme pembentukan MPA di Bangka Belitung dalam konteks hukum nasional. Yang pertama itu adalah landasan hukum nasional. Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang menjadi landasan untuk pembentukan MPA. Beberapa peraturan penting antara lain yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan wilayah pesisir termasuk pembentukan kawasan konservasi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan termasuk pelestarian ekosistem laut. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Peraturan ini memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan konservasi sumber daya ikan, termasuk penetapan zona perlindungan dan MPA. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 yang mengatur tentang kriteria dan pedoman penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ini menjadi panduan teknis yang sangat spesifik untuk penetapan MPA di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kondisi wilayah Bangka Belitung yang memiliki potensi besar untuk pembentukan MPA karena beberapa alasan berikut. Yang pertama itu adalah keanekaragaman hayati. Bangka Belitung memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang penting bagi keseimbangan ekosistem laut. Keanekaragaman hayati ini menjadi dasar kuat untuk menetapkan MPA sebagai upaya perlindungan ekosistem laut. Selanjutnya adalah aktivitas ekosistem berbasis laut. Kegiatan ekonomi di wilayah ini banyak bergantung pada sumber daya laut, seperti perikanan, pariwisata, bahari, dan penambangan timah di laut. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem melalui MPA dapat memberikan jaminan keberlanjutan bagi sektor ekonomi yang berbasis laut. Selanjutnya adalah ancaman lingkungan. Bangka Belitung menghadapi berbagai ancaman lingkungan seperti overfishing, kerusakan tertentu karang akibat kegiatan penambangan, dan pencemaran dari aktivitas manusia. Pembentukan EPA bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan melindungi sumber daya yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah membahas mengenai langkah-langkah pembentukan EPA di Bangka Belitung. Proses pembentukan MPA di Bangka Belitung harus melalui beberapa tahap penting. Yang pertama adalah inventarisasi dan identifikasi wilayah. Tahap yang pertama ini adalah tahap awal yang merupakan melakukan inventarisasi sumber laut di Bangka Belitung. Ini termasuk pengumpulan data tentang keanekaragaman hayati, pemetaan habitat penting, dan analisis ancaman. Hal ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah setempat bekerja sama dengan akademisi, LSM, dan masyarakat lokal. Selanjutnya yang kedua adalah proses konsultasi publik. Salah satu langkah penting dalam pembentukan IPA adalah melibatkan masyarakat setempat. Proses konsultasi publik diperlukan untuk memastikan bahwa pembentukan IPA mendapat dukungan dan semua pemangku kepentingan, termasuk nelayan tradisional, komunitas lokal, pemerintah daerah, serta pihak industri. Yang ketiga adalah penetapan zonasi. Setelah inventarisasi dan konsultasi,
perlu dilakukan penetapan zonasi kawasan. Zonasi ini biasanya terdiri dari zona inti atau area perlindungan total, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai kebutuhan konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan. Zonasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kepentingan ekonomi, sosial, serta budaya di Bangka Belitung. Selanjutnya yang keempat adalah penyusunan regulasi daerah, yang dimana pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah atau perda atau peraturan gubernur untuk mendukung pembentukan dan pengelolaan MPA. Regulasi ini akan memberikan kerangka hukum yang mengikat bagi pengelolaan MPA serta menekankan wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Yang kelima adalah pengelolaan dan monitoring. Setelah MPA ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan pengelolaan yang berkelanjutan. Ini melibatkan kegiatan monitoring kondisi ekosistem, pengawasan terhadap kegiatan ilegal, serta pelaksanaan program edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya MPA. Yang keempat akan membahas mengenai kesesuaian dengan hukum nasional. Pembentukan IPA di Bangka Belitung harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional yang ada. Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa MPA sesuai dengan regulasi nasional. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sebagai otoritas pusat yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya laut untuk memastikan bahwa MPA yang diusulkan sesuai dengan kriteria nasional. Yang kedua adalah pemenuhan kriteria MPA nasional yang ditetapkan oleh KKP termasuk ukuran minimal kawasan, kriteria biodiversitas, dan parameter sosial ekonomi. Selanjutnya adalah integrasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa MPA tidak tumpang tindih dengan kepentingan lainnya seperti jalur pelayaran atau area tambang. Selanjutnya yang kelima adalah pemanfaat pembentukan IPA di Bangka Belitung. Yang pertama itu adalah manfaat ekologis, perlindungan keanekaragaman hayati laut, restorasi ekosistem yang rusak, dan peningkatan populasi spesies yang terancam. Selanjutnya kedua adalah ekonomi, yang dimana meningkatkan hasil tangkapan nelayan melalui spillover effect dari zona inti MPA serta membuka peluang ekonomi baru seperti ekowisata bahan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah manfaat sosial dan budaya, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut, menjaga kearifan lokal, dan melestarikan budaya maritim. Selanjutnya adalah tantangan dalam pembentukan IPA di Bangka Belitung. Yang pertama tentunya adalah konflik kepentingan, konflik antara kebutuhan konservasi dan kepentingan ekonomi seperti penambangan timah atau industri kelautan lainnya yang mungkin muncul. Ada keterbatasan sumber daya serta penegakan hukum. Pada kesimpulannya adalah membentuk MPA di Bangka Belitung adalah langkah yang sangat mungkin dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia dengan pendekatan yang tepat seperti kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta dukungan regulasi yang memadai. MPA di wilayah ini dapat menjadi contoh sukses pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, Bangka Belitung dalam mengambil manfaat dan pengalaman daerah lain di Indonesia yang telah sukses dalam mengelola MPA. Seperti di Bali, Raja Ampat, Wakatobi sebagai acuan dan pelajaran. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.